Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Deadpool Comic Version. Salah satu figur yang aku suka banget ya, dan ini yang di X, artinya yang paket lengkap dengan aksesoris yang cukup banyak juga. Meski ada beberapa hal yang nggak aku suka, tapi ada juga yang aku suka banget di figur ini. So, langsung aja kita buka boxnya, let's go! Oke, Figma ini rilis tahun 2017 di bulan 11 atau bulan November ya, jadi sekitar akhir tahun gitu. Nah, ini yang di X dibanderol dengan harga 9.100 yen atau sekitar 1,2 jutaan. Untuk yang reguler di harga 7.900 yen atau sekitar 1 jutaan gitulah ya. Nah, untuk yang di X sendiri kita bakal dapat kotak putih dengan part-part DX-nya di dalam itu. Kita buka dulu, dan yang di dalam ini ada celana boxer putih ya dengan motif love gitu, ala Deadpool lah ya intinya, dengan kaki yang setengah, nanti setengahnya bakal pakai sepatu, dan dapat muka yang kebuka setengah juga, dapat takos juga, kemudian dapat shotgun sepasang dan trisula juga sepasang. Nah, itu yang part DX nya, dan ini dapat opsional tangan yang kita juga bisa dapat juga di Figma yang reguler, Figma Deadpool yang reguler ya. Dan di blister ini kita cuman dapat, gak cuman sih, ini banyak banget aksesorisnya. Ada Deadpool, ada pedangnya sepasang, kemudian ada pisau, ada pedang yang untuk dipegang ya. Kemudian ada dua opsional muka, dua pistol yang di dalamnya juga ada pistol juga di Deadpoolnya sendiri. Kemudian di bawahnya ini kita dapat stand base, manual book, sama ada tangan tambahan. Nah, ini dia Figma Deadpool setelah keluar dari boxnya. Dulu ya, pas pertama kali aku pegang Figma ini rasanya kayak kecil banget gitu. Karena sebelumnya aku kan juga pernah punya Revoltech Deadpool versi pertama ya. Itu bener-bener beda aja proporsi badannya. Yang Revoltech gede sedangkan yang Figma kecil. Sebenarnya kalau Deadpool versi komik kan tipikal badan orang barat yang agak kekar juga ya badannya. Nah, ini tuh berasa kayak kurang maskel aja sih menurutku. Kalau proporsi badan yang ini buat Deadpool movie si Ryan Reynolds itu ya pas-pas aja sih harusnya. Kalau untuk versi komik memang kurang gede menurutku. Untuk detail Figma ini udah bagus banget, apalagi kerutan-kerutan baju di sekujur badan Deadpool sendiri ini tuh bagus banget ya rasanya. Udah kayak baju Deadpool beneran yang cukup ketat gitu kelihatannya. Nah, untuk detail pistolnya ini juga asik ya. Jadi dia ini bisa dicopot pistolnya, tapi pas kita copot dalamnya cuman ada setengahnya aja, atau cuman ada gagangnya aja. Cuman gimmick aja sih ini gagang pistolnya, tapi cukup detail juga buat kesan pistolnya itu real, bisa dicopot kalau pas kita mosoin Deadpoolnya lagi pegang pistol. Selebihnya untuk sculpting, molding, dan painting nggak ada masalah sih. Karena ini dulu aku beli second dan dapat dari sellernya udah kayak gini juga. Jadi ya nggak bisa komplain aneh-aneh juga. Nah, oh ya, lupa beritahu, jadi barang ini tuh dulu aku dapat murah ya, sekitar 600 ribuan gitulah intinya. Sellernya jual murah waktu itu karena katanya ada defect, tapi pas barangnya sampai dan aku ngecek barangnya ternyata fine-fine aja. Nah, cukup beruntung banget sih aku dapat barang ini dengan harga murah. Nah, di sini aku mau nge-compare Figma Deadpool dengan mainan lain yang sekiranya satu skala ya. Kebetulan ini gambarnya aku dapat dari salah satu postingan orang di Reddit, dan bisa kita lihat kalau Figma ini ukurannya yang paling kecil. Dan aku juga mikir kalau Figma ini proporsi badannya untuk sosok Deadpool emang kurang pas ya. Bahkan masih lebih bagus Marvel Legends, meskipun ya untuk Marvel Legends sendiri aku nggak begitu suka molding bodinya. Entah kenapa molding body mainan-mainan khas barat itu agak-agak kurang cocok kalau buat aku pribadi. Berikutnya kalau di compare sama Mezco, ya Mezco ini bagus sih. Dia ini seamless body, yang artinya persendian figurnya ketutup kain gitu. Minusnya di dia ini bahan kain bakal gampang banget rusak, apalagi kalau sering dimainin. Apalagi bahan kain yang latex itu pasti gampang banget pecah-pecah dan rusak. Untuk Revoltech sendiri ini sebenarnya Revo yang versi lama ya. Ada yang Revo yang versi baru 2.0 itu bagus banget dan badannya bulky banget. Kalau punya duit lebih ya aku pengen sih Revo Deadpool yang baru ini. Artikulasinya juga dijamin keren banget soalnya, apalagi aksesorisnya juga banyak gitu.
Nah, yang terakhir ada Mafex. Untuk sementara proporsi badan yang paling pas kalau menurutku ya di Mafex ini. Meski ya di Mafex ini aksesorisnya dikit dan aku masih agak kepikiran sama isu Mafex yang masih sering beredar ya. Entah itu sendilus atau ringkih dan bikin dia gampang patah gitu. Jadi emang semua mainan dari pabrikan lain juga ada plus minusnya sendiri, termasuk soal harga juga. Nah, selanjutnya ke artikulasi. Yang pertama dari kepala. Bisa noleh ke kiri, ke kanan, dan muter-muter 360 derajat harusnya. Nunduk ke bawah, ke atas. Dan di lehernya juga ada artikulasinya, jadi bisa ditarik ke depan, ke belakang, kayak gitu. Kemudian ke bagian tangannya, ke depan segitu jauh, ke belakang, dan bisa muter-muter 360 derajat. Ke samping segitu jauh, sampai ke atas gitu ya. Sikunya bisa lebih dari 90 derajat meskipun single joint. Kemudian di pergelangan tangannya juga bisa diputer-puter. Berikutnya di bagian badannya yang atas, ditarik ke kiri, ke kanan, ke bawah, kemudian ke atas. Dan badan bagian bawahnya ditarik ke atas, tarik ke bawah, jadi luas banget ya badannya ini. Kakinya ditarik ke depan segitu jauh, kemudian ke belakang. Lututnya bisa lebih dari 90 derajat meskipun single joint. Pergelangan kakinya juga bisa ditarik ke depan, ke belakang gitu ya. Dan di jempolnya juga ada artikulasinya sih ini. Pahanya juga bisa diputer kanan kiri dikit aja. Nah, berikutnya aksesoris yang kita dapat. Yang pertama dapat dua muka tambahan. Muka yang agak kayak kerut gitu ya, ekspresi mukanya, dan muka bahagia. Untuk gantinya gampang aja, kita copot muka bagian depan dan kita ganti aja. Nah, yang tengah ini aku agak bingung sih, ini nyebutnya muka apa gitu ya. Yang kanan kan jelas muka bahagia ya, yang kiri muka default tadi. Nah, selanjutnya kita dapat beberapa optional tangan buat megang sesuatu, buat megang pistol, tangan kebuka, dan tangan relaxan. Oh bukan, itu yang paling atas itu tangan untuk pose love gitu ya. Gantinya gampang aja, kita tinggal copot dan pasang aja. Nah kayak gini gantinya gampang aja kok. Ini tangan kebuka, kemudian tangan untuk pose love, tangan untuk pegang pistol, tangan untuk pegang pedang, dan tangan tambahan yang lupa nggak tak tampilin tadi ya, tangan nunjuk dan tangan pose telepon gitu. Kemudian tangan thumbs up atau jempol. Nah berikutnya kita dapat pedang, satu pasang pedang, jadi pedangnya dapat dua. Yang ini cuman sarungnya aja, jadi di dalamnya nggak ada pedang aslinya ya. Cuman gimmick aja yang ini, tangkainya kayak yang pistol tadi. Nah ketika dicabut ya nggak ada pedangnya. Nah ini dia pedangnya, kita dapat satu pasang jadi dapat dua gitu. Detailnya udah lumayan bagus sih. Pasangnya gampang aja, tinggal kita colokkan di bagian belakangnya. Nah kayak gitu. Dan ini dipasang dulu sarungnya. Nah kurang lebih kayak gini ya tampilannya dari belakang, dari depan. Pedangnya lumayan cakep sih. Berikutnya kita dapat pisau yang ada tempatnya di sebelah kiri ya, sebelah kiri kakinya dia. Detailnya juga lumayan bagus dengan warna khas merah hitam gitulah. Nah ini kita bisa masukin pisaunya di sarungnya ini ya, beda sama pedang sama pistolnya tadi. Kalau pisaunya bisa dimasukin di sarungnya. Berikutnya kita dapat dua pistol atau handgun ya, dengan beda modelnya beda ya ini. Tapi detailnya udah cukup bagus kalau menurutku, meskipun warnanya cuma satu warna aja. Ya pistol mau warna aneh-aneh juga nggak mungkin juga ya. Nah ini kita copot dulu yang di sarungnya tadi. Terus baru kita pasang pistolnya di tangan Deadpool. Yang masangnya agak susah juga ternyata. Jadi kita copot dulu pergelangan tangannya ini, atau tangannya kita copot. Dan kita pasang pistolnya, kemudian kita pasang lagi di tangan Deadpoolnya.
Nah, pastikan kalau misalnya kalian ngeposein Deadpool pegang pistol yang di sarungnya itu dicopot aja ya, biar kelihatan lebih real aja gitu. Nah, kurang lebih kayak gini tampilannya. Nah, selanjutnya untuk part limitednya, kita yang pertama dapat sepasang trisula yang detailnya ya biasa aja sih. Kemudian kita dapat 2 shotgun. Langsung aja kita pasangkan shotgunnya dengan opsional tangan yang pegang pistol tadi ya. Untuk yang pegang pistol tinggal dimasukin aja dan diperhatikan aja ya itu jari telunjuknya biar nggak keselip waktu masang pistolnya. Untuk yang trisulanya kita pakai tangan yang pegang pedang tadi ya. Nah, kayak gini. Kurang lebih tampilannya kayak gini ketika dia pakai shotgun dan pakai trisula. Nah, selanjutnya kita dapat part muka yang kebuka setengah dengan luka bakar yang cukup asik ya, ikonik lah ya. Dan dapat takos juga ini dengan tangan kiri sih itu. Tangan kiri yang pegang takos. Tinggal dicopot, dipasang aja tangannya. Dan untuk kepalanya ini bukan muka ya, jadi satu kepala tinggal diganti aja kepalanya. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini. Ekspresinya asik banget sih, dan luka bakarnya tuh juga kayak bagus banget gitu. Selanjutnya aksesoris yang kita dapat yang terakhir adalah celana kolor punya Deadpool ini ya, dengan celana kolor putih dengan motif love ini. Salah satu aksesoris yang aku suka banget, dan ketika Deadpool ini dibuka PO-nya, aku benar-benar lihat, wow, celana ini kayak keren banget gitu. Soalnya Figma ini cuman ngejual celana ini dengan Deadpool sebagai aksesorisnya, jadi kayak kebalik gitu loh. Intinya nilai jual dari Figma ini ya ada di celana kolornya ini. Pada zamannya Deadpool seukuran ini yang pakai celana kolor cuman Figma aja sih. Kemudian disusul sama Marvel Legends kayaknya. Setelah beberapa tahun atau 2 tahun sih, 2 tahun kemudian Marvel Legends ngeluarin Deadpool yang pakai celana kolor. Nah, ketika aku coba ganti selangkangannya itu kayak keras banget gitu. Akhirnya videonya tak majuin beberapa menit. Dan kurang lebih kayak gini ya tampilannya ketika Deadpool pakai celana kolor motif love gitu. Dengan luka bakar di kakinya itu ya. Yang sebenarnya celananya ini masih bisa dipakein sabuk, dan kalau di gambar promonya atau di gambar foto produknya itu sebenarnya sabuknya masih nempel ya. Tapi karena bisa tak copot jadi ya udah tak copot aja. Di bagian pinggangnya itu kan ada kayak colokan gitu ya, ada lubangnya. Nah, ini di sabuknya ada colokannya. Kayak gitu. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya celananya, keren banget. Terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF Zero One dan Figma Link. Bentar, Zero One-nya kebalik. Nah, oke, udah bener ya. Kalau dilihat-lihat sih tingginya kayak mirip-mirip gitu ya, Zero One sama Figma Deadpool. Nah, itu dia teman-teman tentang Figma Deadpool yang udah kita gibahin di video kali ini. Menurutku Figma ini worth it ya buat dibeli karena aksesorisnya banyak, meski sekarang harganya juga jadi agak mahal. Dan aku juga jarang lihat orang yang jual versi DX juga ya. Yang jelek dari Figma ini cuman proporsi badannya yang kecil itu sih. Bener-bener kalah sama pabrikan lain. Tapi ya sekali lagi aku beli karena emang aksesoris celana pendek dan muka kebuka separuh itu sih. Jadi lebih asik aja dimainin dan disandingkan sama mainan lain, mengingat Deadpool sendiri kan sifatnya kocak gitu ya. Oke, di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.